Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi membahas soal prediksi penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 2. Ini adalah part ke-1, yaitu pembahasan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 25. Baik, seperti biasa, bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja pada soal yang pertama. Organisasi Budi Utomo mulai terjun dalam bidang politik sejak meletus Perang Dunia I pada tahun titik-titik. A. Tahun 1912, B. Tahun 1913, C. Tahun 1914, yang D. Tahun 1915. Kira-kira jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah tahun 1914 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Perhatikan data di bawah ini. Nomor 1, hasil kongresnya itu membatasi ruang gerak kepada penduduk Jawa dan Madura. Yang nomor 2, tidak melibatkan diri dalam bidang politik. Yang ketiga, bidang kegiatan pendidikan dan kebudayaan. Yang keempat, membantu perluasan daerah jajahan Belanda. Yang kelima, menyusun pengurus besar organisasi. Dari data di atas yang termasuk hasil keputusan Kongres Budi Utomo, pertama ditunjukkan oleh nomor titik-titik A 1, 2, 3, dan 4, B 1, 2, 3, dan 5, C 1, 2, 4, dan 5, D 1, 3, 4, dan 5. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Kita lihat nomor 1, hasil kongresnya itu apakah masuk ke dalam hasil keputusan Budi Utomo pertama atau tidak. Nah, ternyata untuk nomor 1, soal nomor 2, yaitu hasil kongresnya itu membatasi ruang gerak kepada penduduk Jawa dan Madura. Ini termasuk ke dalam hasil kongres atau hasil keputusan Kongres Budi Utomo pertama. Terus yang kedua, tidak melibatkan diri dalam bidang politik. Oke, masuk. Tidak bidang kegiatan pendidikan dan kebudayaan, masuk ke dalam kongres atau keputusan Kongres Budi Utomo pertama. Yang keempat adalah membantu perluasan daerah jajahan Belanda. Nah, ini tidak termasuk karena seolah-olah Budi Utomo itu akan mendukung atau membantu perluasan daerah jajahan Belanda. Nah, itu tidak termasuk ke dalam hasil keputusan Kongres Budi Utomo pertama. Yang kelima, menyusun pengurus besar organisasi. Oke, yang kelima masuk ke dalam Kongres Budi Utomo pertama. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3, dan 5. Jawaban yang tepat adalah yang B, 1, 2, 3, dan 5. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Kongres Budi Utomo yang pertama berlangsung di kota titik-titik. A. Jakarta, B. Bandung, C. Surabaya, D. Yogyakarta. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah kota Yogyakarta. Jadi Kongres Budi Utomo yang pertama itu berlangsung di kota Yogyakarta. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Keunggulan dari dibentuknya organisasi Budi Utomo bagi bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. Meningkatkan kesejahteraan kaum priayi. B. Meningkatnya gerakan kaum penjajah. C. Meningkatnya kualitas penduduk di Indonesia. Yang D. Meningkatkan gerakan politik para pelajar. Baik, kita lihat poinnya atau opsi yang A, meningkatkan kesejahteraan kaum priayi. Ini seolah-olah yang ditingkatkan kesejahteraannya itu hanya kaum priayi, berarti yang A tidak tepat. Yang B, meningkatnya gerakan kaum penjajah, ini justru lebih tidak tepat lagi, karena ini seolah-olah Budi Utomo itu lebih meningkatkan atau mendukung gerakan kaum penjajah. Nah, berarti yang B tidak tepat. Yang C, meningkatnya kualitas penduduk di Indonesia. Oke, simpan dulu. Ini berarti meningkatnya kualitas penduduk di Indonesia ini semua penduduk yang ada di Indonesia tanpa memandang profesinya. Jadi semua penduduk kualitasnya. Yang D, meningkatkan gerakan politik para pelajar. Ini yang D itu yang ditingkatkan itu pelajar, tapi dari segi politiknya. Nah, itu tidak termasuk ke dalam keunggulan dibentuknya organisasi Budi Utomo bagi bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, meningkatkan atau meningkatnya kualitas penduduk di Indonesia. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Adanya kaum priayi atau bangsawan yang tidak mendukung terhadap berdirinya Budi Utomo pada waktu itu alasannya karena titik-titik.
A. Takut bangsa Indonesia menjadi pintar. B. Takut para pemuda melawan kaum penjajah. Yang C. Takut para pemuda Indonesia berpolitik. Yang D. Takut keberadaan kaum priai terancam. Nah, jawaban yang tepat adalah takut keberadaan kaum priai terancam, sehingga kaum priai atau bangsawan tidak mendukung terhadap berdirinya Budi Utomo pada waktu itu, karena alasannya itu takut keberadaan kaum priai atau bangsawan itu terancam, ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Penghimpunan dana yang dilakukan pada awal berdirinya Budi Utomo bertujuan titik-titik. A. Mengumpulkan dana masyarakat untuk membantu bangsa penjajah. B. Meningkatkan martabat rakyat untuk membantu para pelajar yang kurang mampu. Yang C. Menggalang dana untuk kesejahteraan kaum ningrat di Pulau Jawa. Yang D. Membantu para mahasiswa yang sekolah di Stovia pada waktu itu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah meningkatkan martabat rakyat untuk membantu para pelajar yang kurang mampu. Jadi, penghimpunan dana yang dilakukan pada awal berdirinya Budi Utomo itu bertujuan untuk meningkatkan martabat rakyat untuk membantu para pelajar yang kurang mampu. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Sejarah kelahiran Budi Utomo diawali pada tahun 1906 dengan mengadakan kampanye penghimpunan dana pelajar di kalangan priai di Pulau Jawa yang dirintis oleh titik-titik. A. Sutomo, B. Cipto Mangunkusumo, C. Wahidin Sudirohusodo, yang D. Tirto Kusumo. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah Wahidin Sudirohusodo. Jadi Wahidin Sudirohusodo itu adalah yang mengadakan kampanye penghimpunan dana pelajar di kalangan priai di Pulau Jawa, ya. Dia itu adalah yang merintis kampanye penghimpunan dana pelajar di kalangan priai di Pulau Jawa tentunya. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Perhatikan tabel di bawah ini. Nomor 1, memajukan pengajaran. 2, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. 3, memajukan teknik industri. 4, menghidupkan kebudayaan. 5, membantu penjajahan. Dari tabel di atas yang termasuk tujuan didirikannya Budi Utomo dengan nomor titik-titik. A. 1, 2, 3, dan 4. B. 1, 2, 4, dan 5. C. 1, 3, 4, dan 5. D. 2, 3, 4, dan 5. Jawaban yang tepat untuk menjawab soal tujuan didirikannya Budi Utomo adalah untuk soal nomor 8. Jawabannya adalah memajukan pengajaran. Oke, betul, termasuk nomor 1 ini. Terus juga memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Oke, itu juga masuk ke dalam tujuan didirikannya Budi Utomo, ya. Terus juga yang ketiga, memajukan teknik industri, ya. Yang ketiga, oke, masuk, termasuk. Yang keempat, menghidupkan kebudayaan. Oke, ini membantu penjajahan, ini tidak. Jadi jawaban tepat adalah 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 9. Hari Kebangkitan Nasional yang selalu kita peringati adalah pelestarian nilai sejarah atas lahirnya Gerakan Nasional Budi Utomo pada tanggal A. 2 Mei 1908, B. 20 Mei 1908, C. 2 Juni 1908, D. 20 Juni 1908. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah pada tanggal Gerakan Nasional Budi Utomo itu pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 10. Masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan yang ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo disebut dengan masa titik-titik. A. Perintis, B. Penegas, C. Pendobrak, D. Pelaksana. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yaitu pada masa perintis. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 11. Budi Utomo merupakan organisasi sosial kebangsaan yang pertama di Indonesia dan merupakan pelopor organisasi modern yang menggelorakan semangat kebangsaan khususnya di kalangan titik-titik. A. Pelajar mahasiswa, B. Priai ningrat, C. Pedagang, D. Petani. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah di kalangan, khususnya kalangan pelajar atau mahasiswa. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 12. Perhatikan tabel di bawah ini. Nomor 1, uraiannya itu melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain. Nomor 2, menyokong gagasan wajib militer pribumi. Nomor 3, ikut memperkuat penjajah bangsa asing. Yang keempat adalah ikut duduk dalam Forskrat atau Dewan Rakyat. Dari tabel di atas yang termasuk beberapa peran politik Budi Utomo ditunjukkan dengan nomor titik-titik.
A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, ya ini 4. Terus yang D 2, 3, dan 4. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah yang 1, yaitu melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain. Terus juga yang kedua, menyokong gagasan wajib militer pribumi. Oke, masuk. Terus juga nomor 3, ikut memperkuat penjajah bangsa asing. Oke, tidak. Nomor 3. Nomor 4, ikut duduk dalam Volksraad atau Dewan Rakyat. Oke, masuk. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya adalah yang B, 1, 2, dan 4. Kita lanjutkan pada soal nomor 13. Kongres Pemuda 1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei 1926 yang membahas tentang A. Pentingnya persatuan bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan, B. Pentingnya persatuan bangsa bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang C. Pentingnya membantu penjajahan agar suatu waktu diberi kemerdekaan, yang D. Pentingnya menonjolkan ciri kedaerahan masyarakat Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah yaitu pentingnya persatuan bagi bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Oke. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 14. Sumpah Pemuda merupakan intisari putusan Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia yang dikenal dengan Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Melalui kongres itulah kita bisa mengenal istilah titik-titik. A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Pancasila, C. Undang-Undang Dasar 1945, yang D. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Jadi jawabannya adalah yang D, karena hasil dari Kongres Sumpah Pemuda itu atau isi dari Sumpah Pemuda itu adalah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita lanjutkan pada soal nomor 15. Kongres Pemuda 2 yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia diselenggarakan di Jakarta, yaitu pada tanggal A. 20 Mei 1908, B. 28 Oktober 1908, C. 20 Mei 1928, D. 28 Oktober 1928. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah pada tanggal 28 Oktober 1928. Kita lanjutkan pada soal nomor 16. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda 1 antara lain titik-titik. A. Memperkuat pandangan adat dan kedaerahan yang kolot. B. Mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Yang C. Mengembangkan pola hidup individualisme dan sukuisme. D. Mengembangkan politik kerjasama dengan kaum penjajah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 17. Perhatikan data berikut ini. Nomor 1, hasil kongresnya itu membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia. Nomor 2, memajukan paham persatuan kebangsaan. Nomor 3, mempererat hubungan perkumpulan kebangsaan. Nomor 4, menonjolkan sifat dan ciri kesukuan, yang termasuk tujuan hasil Kongres Pemuda 1 ditunjukkan dengan nomor titik-titik A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, D 2, 3, dan 4. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah 1. Hasil kongres yaitu membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia. Oke, masuk. Yang kedua, memajukan paham persatuan kebangsaan. Oke, masuk. Nomor 3, mempererat hubungan perkumpulan kebangsaan. Oke. Nomor 4, menonjolkan sifat dan ciri-ciri kesukuan. Oke, itu tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 18. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah itu, untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya yang ditegaskan sebagai lagu titik-titik. A. Perjuangan, B. Pergerakan, C. Perdamaian, D. Kebangsaan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah lagu kebangsaan. Kita lanjutkan pada soal nomor 19. Perhatikan tabel di bawah ini. Nomor 1, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Nomor 2, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Nomor 3, mengorbankan semangat untuk melawan penjajah. Nomor 4, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia. Dari tabel di atas yang termasuk tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda 2 ditunjukkan oleh nomor
A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, yang D 2, 3, dan 4. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemudi Indonesia atau pemuda-pemuda Indonesia. Oke, masuk. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Oke, masuk. Terus juga mengorbankan semangat untuk melawan penjajah. Ini tidak masuk sekali, bertolak belakang ya dengan Sumpah Pemuda. Terus juga nomor 4, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia. Oke, masuk. Nomor 4 masuk. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 20. Perhatikan data di bawah ini. 1. Sugondo Joyo Puspito. 2. RM Joyo Marsaid. Yang ketiga Muhammad Yamin. Yang keempat Insinyur Soekarno. Yang kelima Senduk. Yang keenam adalah Amir Syarifuddin. Yang termasuk panitia pada Kongres Pemuda 2 ditunjukkan oleh nomor A1, 2, 3, 4, dan 5, B1, 2, 4, 5, dan 6, C1, 2, 3, 5, dan 6, D1, 3, 4, 5, dan 6. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah jawabannya adalah Sugondo Joyo Puspito. Oke, masuk. Terus juga RM Joko Marsaid masuk, Muhammad Yamin, terus juga Senduk masuk, terus juga yang selanjutnya adalah Amir Syarifuddin. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 5, dan 6. Jadi jawaban untuk soal nomor 20 adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 21. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam hidup kekeluargaan yang saling mengasihi dan saling melindungi di antara warga masyarakat. Misalnya di daerah Jawa Barat dikenal dengan semboyan titik-titik. A. Torang Samua Basudara. B. Hulubis Kuntul Baris. Yang C. Rawe-rawe Rantak Malang-malang Putung. Yang D. Sili Asah, Sili Asih, dan Sili Asuh. Tentunya daerah Jawa Barat dikenal dengan semboyan Sili Asah, Sili Asih, dan Sili Asuh. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Contoh perilaku yang mencerminkan cinta tanah air di lingkungan keluarga adalah titik-titik. A. Berusaha membuang sampah pada tempatnya. B. Menebang pohon sesuka hati selama membutuhkan. C. Merasa bangga menggunakan produk luar negeri. Yang D. Merasa gengsi menggunakan produk dalam negeri. Oke, yang D tidak termasuk ya, karena itu berlakunya bukan hanya di cinta tanah air itu bukan hanya di keluarga saja, melainkan itu lingkupnya dalam negeri ya, karena dalam opsi yang D itu merasa gengsi menggunakan produk dalam negeri. Oke, itu tidak termasuk. Yang C, apalagi yang C merasa bangga menggunakan produk luar negeri. Yang D menebang pohon suka hati selama membutuhkan. Jadi jawabannya tepat adalah berusaha membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk yang mencerminkan cinta tanah air di lingkungan keluarga. Kita lanjutkan pada soal nomor 23. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah titik-titik. Semangat Sumpah Pemuda hanya digelorakan untuk mempersatukan pemuda Indonesia. Yang B. Semangat Sumpah Pemuda hanya alat untuk memperjuangkan bangsa Indonesia merdeka. Yang C. Semangat Sumpah Pemuda tidak perlu lagi setelah Indonesia ini merdeka. Yang D. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah yang D ya, karena semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Nah, kalau yang A, semangat Sumpah Pemuda hanya digelorakan untuk mempersatukan pemuda Indonesia. Nah, ini konteksnya hanya untuk mempersatukan pemuda Indonesia. Nah, yang A kurang tepat. Yang B, semangat Sumpah Pemuda hanya alat untuk memperjuangkan bangsa Indonesia merdeka, hanya alat. Nah, ini pun masih kurang tepat. Dan juga yang C, semangat Sumpah Pemuda tidak perlu lagi setelah Indonesia merdeka. Nah, ini apalagi yang C ini sangat tidak tepat sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia itu diraih. Jadi bukan hanya dulu, tapi sekarang kita harus benar-benar memaknakan, mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena setelah bangsa Indonesia diraih kemerdekaannya ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 24. Bagi bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda memiliki nilai yang sangat tinggi, yakni sebagai titik-titik. A. Perintis perjuangan kemerdekaan Indonesia. B. Pelaksana perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang C. Penegas perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang D. Pendobrak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah
penegas perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal terakhir nomor 25. Isi Sumpah Pemuda itu tidak hanya semata-mata disusun untuk menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, namun juga A. menunjukkan kebencian kepada bangsa penjajah negara Indonesia, yang B. memperjelas kemampuan pemuda dalam memperjuangkan Indonesia, yang C. mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara, yang D. mempertegas untuk membantu bangsa Indonesia yang menjajah Indonesia, atau mempertegas untuk membantu bangsa yang menjajah Indonesia. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah jawabannya adalah yang D. Itu isi Sumpah Pemuda tidak hanya semata-mata disusun untuk menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, namun juga Sumpah Pemuda itu untuk mempertegas, yaitu untuk membantu bangsa yang menjajah Indonesia ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, lanjut pembahasan soal di part selanjutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.